Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok 3 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, Adilia Revina Sitepu. Yang kedua, Anissa Nurusoliha. Yang ketiga, Aulia Widyamurti. Dan yang keempat, Fadia Risala Ahmad. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan ternyata peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Soal kasus pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik karena guru mengemas materi pembelajaran menggunakan langkah-langkah yang mudah peserta didik pahami. Setelah guru memberikan langkah-langkah mencari nilai rata-rata, peserta didik diberikan soal latihan pertama, di mana boleh melihat langkah-langkah dalam mencari nilai rata-rata dan hasilnya benar sesuai langkah yang diberikan. Sehingga pada saat guru memberikan soal yang kedua, peserta didik dapat mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Selanjutnya, kasus yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, metode yang diterapkan dalam kegiatan belajar di atas adalah dengan metode drill atau latihan. Metode latihan atau drill menurut Sinamora adalah suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan kepada peserta didik. Metode ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan atau pola yang otomatis pada peserta didik. Kemudian, teori belajar yang berkaitan dengan metode drill adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yang diberikan guru berupa langkah-langkah mencari rata-rata dan pemberian latihan, sehingga respon dari peserta didik dapat mengerjakan soal latihan berikutnya dengan benar tanpa melihat langkah-langkah. Selanjutnya, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Dalam kasus 2 ini terdapat pertanyaan, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, yang dapat dilakukan Rina sebagai seorang guru untuk membantu peserta didik dalam berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usia adalah dengan menggunakan benda yang nyata atau konkret. Contohnya, dengan menggunakan stick ice cream. Dengan menggunakan stick ice cream sebagai media berhitung, peserta didik akan melihat benda yang nyata sehingga akan lebih memudahkan peserta didik untuk memahami kuantitas dari jumlah bilangan. Lalu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Pada penggunaan benda konkret, peserta didik lebih mudah memahami bilangan angka karena peserta didik ikut terlibat langsung dalam kegiatan berhitung. Pemaparan ini berkaitan dengan teori perkembangan kognitif tahap operasional konkret yang dipaparkan oleh Jean Piaget. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda. Dengan kata lain, mereka sudah mampu memahami bahwa suatu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah tepat apabila Made ingin menjelaskan teks deskripsi yang dekat dengan lingkungan peserta didik agar lebih mudah memahami pelajaran. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip yang Made gunakan adalah prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, dan pemaparan ini berkaitan dengan teori pembelajaran tanggap budaya atau culturally responsive teaching.